dapat melaksanakan kegiatan lah itu bunyi sih kegiatan workshop eh, mengenai remaja yang diselenggarakan di Aula Sabila Muhtadin. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya, apa kabar adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik Kak. Kakak puasa lo, Kak. Alhamdulillah puasa. Nih puasa semuanya kah? Ada yang Belum kada. kayak masih semangat? Masih Kak. Tidak semangat. Masih, Kita Kak, cek demikian. dulu lah. Kita cek semangat dulu lah. Kalau aku bilang Jackson. cek semangat. Kalau aku bilang apa kabarnya hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Paham, Kak? Paham. Saya ngajar ngaji. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Luar Akbar. biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai menumbuhkan karakter yang baik dengan meningkatkan keterampilan diri pada remaja. Sebelumnya, ada yang mengetahui apa itu karakter? Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu karakter? Agak kayak ciri khas gitu nah, Kak. Ciri khas gitu nah. Oke. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, lalu kenapa pendidikan karakter itu penting? Adik-adik, perlu diketahui, usia dini merupakan masa paling kritis untuk pembentukan karakter seseorang. Penanaman moral melalui pendidikan karakter sejak usia dini adalah kunci yang paling tepat untuk membangun bangsa. Tapi, namun sungguh disayangkan, pendidikan karakter masih kurang perhatiannya di masyarakat. Tak jarang banyaknya kasus kekerasan sesama remaja di negeri ini akibat dari kurang tertanamnya moral dalam diri remaja itu sendiri. Maka dari itu, pendidikan karakter sangat dibutuhkan agar remaja menjadi manusia yang berkualitas baik, karena bangsa yang baik merupakan cerminan dari masyarakat yang baik. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan karakter yang baik? Nah, pendidikan karakter tidak lepas dari peran sekolah, keluarga, serta lingkungan masyarakat. Karakter yang baik akan tumbuh seiring dengan bagaimana kita mampu mengendalikan tubuh, pikiran, perasaan, dan tingkah laku, yaitu dengan cara meningkatkan keterampilan diri. Nah, lalu lanjut, keterampilan diri. Apa sih itu keterampilan diri? Keterampilan diri merupakan berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntunan dan tantangan hidupnya sehari-hari secara efektif. Ini kita secara singkat aja ya menjelaskannya soalnya nanti keterbatasan waktu. Lalu ada bentuk-bentuk keterampilan diri. Pertama ada keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual itu menyangkut tentang agama. Jadi, agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Ajaran agama akan membawa fitrah manusia ke arah kebaikan dan keselamatan bagi individu maupun individu lainnya. Agama pemberi makna bagi perbuatan manusia. Segala sesuatu itu selalu berpegang kepada agama, apalagi kita semua di sini beragama Islam kan? Ada yang tidak beragama Islam di sini? Ada ulun Kak. Ada. Ulun, Kak, Kristen. Astagfirullah. La ilaha Puasa illallah. apa puasa kok? Basa hadat nak martone.
Kenapa? Jadi, dalam pembentukan karakter itu terdapat keterampilan spiritual. Karena dalam ajaran agama, kita semua itu sudah diatur bahwa ada tentang pembelajaran akhlak, pembelajaran etika, perilaku, segalanya itu sudah teratur dalam agama. Di mana cara menumbuhkan karakternya, Kak? Dari contohnya aja kita sholat. Dengan sholat, kita itu mampu eh, memberikan kesehatan pada jiwa dan rohani kita sehingga mampu menumbuhkan karakter yang baik pada diri kita. Contohnya dari emosional, dari kesabaran. Dari sholat juga kita bisa menumbuhkan sifat disiplin dengan cara sholat tepat waktu. Sebelumnya di sini ada yang masih sholatnya suka bolong-bolong? Ada? Kakak Hafiz kak. Sabun bolong aja. Di Islam juga ada. Nah, ini kita juga sedang berpuasa kan. Nah, puasa juga mampu menumbuhkan sifat sabar dan juga empati ya, di mana kita akan merasakan bagaimana orang-orang yang sulit ekonominya, yang bisa tidak makan seharian, itu kita akan merasakan juga bagaimana sulitnya mereka menahan lapar. Kemudian lanjut ke keterampilan fisik. Nah, keterampilan fisik ini menyangkut tentang kesehatan fisik kita. Pertama, mengenai memahami tubuh sendiri, di mana ketika tubuh kita memberikan sinyal bahwa diri kita itu mengantuk, misalnya itu mengantuk, maka segeralah kita untuk beristirahat atau tidur. Jangan selalu menunda-nunda segala apa yang telah diisyaratkan oleh tubuh kita, karena itu berakibat kepada kesehatan fisik kita sendiri. Kemudian keterampilan berkomunikasi dengan tubuh sendiri, di mana kita tidak memaksakan sesuatu, tidak memaksakan apa yang ingin kita lakukan itu, padahal tubuh kita itu kadang mampu, padahal tubuh kita tidak bisa melakukan itu. Jadi ketika kita akan mengadakan kegiatan, misalnya kalau sudah merasa capek, istirahatlah dulu, jangan terlalu memaksakan, karena fisik itu berpengaruh pada emosional juga. Kemudian keterampilan mengatur pola makan. Nah, ini adalah bagaimana kita memakan makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pasti ini anak-anak muda suka makan makanan junk food. Aku juga suka, tapi itu sebisa-bisanya di selang-seling, jangan tiap hari makan junk food, tiap kali Iya hangout kak. misalnya sama teman-teman makannya junk food. Nih misalkan kalau pagi makannya sudah, misalnya ya, nih misalnya pagi misalnya makan burger, terus usahakanlah untuk siang harinya itu makan nasi, ikan, dan sayur. Kemudian olahraga sehat, olahraga dengan minimal itu olahraga sekali lah seminggu. Kalau ada waktu yang lebih bisa 2 kali seminggu. Terus keterampilan mengatur pola tidur juga. Ini pola tidur itu minimal 8 jam sehari. Itu minimal. Kalau maksimalnya jangan juga seharian. Ini mentang-mentang puasa, lalu dari habis subuh sampai hendak maghrib hanyar bangun. Jangan kayak itulah. Inggih kak, siap. Lalu ada keterampilan mental. Nah, keterampilan mental ini meliputi menemukan jati diri, di mana kamu harus menemukan passion kamu. Maksudnya apa? Di mana kamu kamu menyukai apa yang memang kamu gemari. Misalnya, seperti anggap ini seperti berorganisasi aja. Kamu sukanya di bidang apa? Jadi, di bidang situlah kamu akan bergelut. Kemudian keterampilan mempercayai dan menghargai diri sendiri.
di mana segala sesuatu yang telah kamu capai atau yang ingin kamu jalankan, kamu harus percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Setelah kamu meraih atau setelah kamu mendapatkan apa yang sesuatu yang telah kamu dapat dari pencapaian kamu, maka hargailah dirimu. Misalkan dengan memberikan reward kepada diri sendiri. Misalnya, ini lomba, sukanya lomba. Menang lomba, juara satu. Jadi, kalau aku juara satu, misalnya aku akan shopping. Atau aku kalau juara satu, aku bakal traveling. Nah, sesuaikan aja apa yang kalian suka. Kemudian keterampilan berpikir positif. Nah, tidak ada yang salah dalam sebuah pemikiran. Yang ada itu, apakah pemikiran itu bermanfaat atau tidak. Apakah hal itu bisa berdampak positif atau sebaliknya. Jadi, jangan suka berpikiran negatif. Misalnya kayak tadi, ikut lomba. Aduh, aku bisa nggak ya? Nah, pertama itu kamu tidak mempercayai diri kamu sendiri. Dan kamu sudah berpikir negatif akan kegagalan. Berusahalah untuk berpikir positif. Walaupun nanti pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak apa. Tapi setidaknya kita tidak membebani diri kita sendiri dengan berpikir yang tidak-tidak. Kemudian keterampilan mengatasi stres. Ketegangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi tuntunan atau tekanan-tekanan di sekelilingnya. Nah, ini sangat berpengaruh yang berawal dari berpikiran negatif tadi. Maka sebisanya janganlah membuat pikiran-pikiran yang sekiranya itu yang tidak perlu dipikirkan tuh, nah dipikirkan. Jangan. Jadi cara mengatasinya, hindari hal-hal yang membebani pikiran, kemudian berilah ketenangan waktu. Misalnya dengan yang suka bernyanyi, bawalah untuk menyanyi, misalkan sholawatan, bisa sholawatan dulu untuk menghilangkan stresnya. Yang suka nonton YouTube, bisa nonton YouTube dulu supaya pikirannya tidak berkecamuk. Lalu lanjut ke keterampilan emosional. Nah, keterampilan emosional ini meliputi dengan bersikap dan berinteraksi. Pertama, ada keterampilan bersikap tegas atau asertif, di mana sikap atau perilaku untuk mengekspresikan diri secara tegas kepada pihak lain tanpa harus menyakiti pihak lain ataupun merendahkan diri di hadapan pihak lain. Nah, ini contohnya, misalkan nih, teman ngajak untuk hangout atau nongki atau jalan-jalan gitu. Tapi pada waktu itu kita masih dibebani dengan banyaknya tugas yang belum terselesaikan. Bagaimana cara keterampilan emosionalnya untuk bersikap tegas? Nah, sebenarnya kita ingin, cuman sebisanya kita memilih yang mana yang lebih penting. Dikarenakan tugas itu harus lekas selesai, jadi kita singkirkanlah dulu untuk bersenang-senangnya dengan cara minta maaf ke teman. Mohon maaf, aku kadakawa, misalnya aku tidak bisa karena harus ada tugas yang harus diselesaikan hari ini. Tapi berilah opsi, misalkan bagaimana besok atau besoknya gitu. Bersikap yang baik tapi memberikan opsi juga agar teman tuh tidak merasa bahwa ih sombong amat, misalnya kayak apa ya, kayak sok sibuk biasanya kayak itu. Terkadang teman juga tidak memahami sama diri kita. Jadi sebisanya kita bisa bersikap tegas dengan memberikan kalimat-kalimat yang mudah dipahami namun tegas kepada mereka. Kemudian keterampilan komunikasi interpersonal. Kuasai kecakapan-kecakapan dan bersosialisasilah. Nah, dengan bersosialisasi itu kita mampu mempelajari, memahami, serta melihat bagaimana pribadi-pribadi orang-orang banyak.
Jadi banyak-banyaklah bersosialisasi. Yang suka mengurung diri, cobalah keluar, lihatlah lingkungan, bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Kan tuh setiap orang tuh beda-beda, dari sikapnya, dari sifatnya, perilakunya, tingkah lakunya. Nah, dari situ kita dapat belajar memahami, mengerti, serta menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, keterampilan kejuruan. Itu mengenai eh, keterampilan khusus yang dimiliki oleh remaja dalam bidang non-akademik. Misalnya, kalian suka olahraga, maka tekunilah bidang olahraga. Misalnya suka dalam seni, maka tekunilah bidang seni. Dari situ kita akan juga menumbuhkan karakter kita, bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan agar kita jadi berkualitas melalui apa yang kita sukai. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Tanpa teori tanpa praktek, bagaikan orang lumpuh yang ingin berjalan. Praktek tanpa teori, bagaikan jalannya orang buta. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan. Terima kasih, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kakak luar biasa. Kami pesan Waalaikumsalam kakak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjutlah tadi sasarannya remaja. Nah ini kalau saya urutan berarti selanjutnya Akmal lah. Ada Akmal, Bulun kada jadi kak Bu. Fitriana. Ini dia Bu. Oh ini dia, oh iya keliru Ibu. Benar. Ini dia Sarah lah tentang anak Ini terlantar. dia dulu Bu yang nyarulun. Ya, silakan media. Ini Bu dan Bu Jurgen Bu. Sebelumnya ini pula anak terlantar yang sudah dikumpulkan oleh para komunitas untuk dibina di rumah singgah atau di panti sosial Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Baik. Baik. Maih. Bagaimana hari ini puasanya? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar Kak. Lancar benar kak ai. Nah, hari ini kawan-kawan sedang belajar apa ya? Belajar matematika. Sebelumnya saya mau nanya, di sini siapa yang cita-citanya jadi dokter? Ayo angkat tangannya. Ulun. Oh, Bariro. Nah, selain itu, kalau kawan-kawan yang lain cita-citanya jadi apa? Jadi gubernur kak. Pengen jadi pilot, Kak. Oh, jadi pilot. Belum jadi gubernur kak ai. Nah, Ganti bagus. pemanggirin. Nah, pastikan kawan-kawan semuanya punya cita-cita nih. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pasti dengan mewujudkannya dengan cara bagaimana? Dengan cara belajar kan? Inggi. Iya Kakak. Tinggi. Jadi kawan-kawan semuanya di sini jika ingin mewujudkan cita-citanya, maka harus belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar dapat berhasil menggapai cita-citanya dan menjadi orang yang sukses dan berguna. Nah, apalagi kan di usia kawan-kawan seperti ini adalah usia masa-masanya untuk belajar. Selain itu, pendidikan juga penting bagi kehidupan kita. Nah, apalagi kan kawan-kawan semuanya ini adalah generasi yang akan jadi generasi penerus bangsa yang akan datang. Jadi kawan-kawan semuanya harus rajin belajar, tekun dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-citanya.
untuk menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi begitu. Terus walaupun nih nantinya pastikan ada orang yang tidak yang meremehkan lah atau orang yang mengucilkan lah terhadap kehidupan kita mengenai latar belakang kawan-kawan semua. Nah, itu tidak usah ditanggapi, dihiraukan saja, biarkan saja. Anggap saja itu sebagai motivasi kalian dalam belajar, kawan-kawan. Tetap semangat dan buktikan bahwa kawan-kawan bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan pesannya untuk kawan-kawan semua, rajin-rajinlah belajar dan bersungguh-sungguh agar yang dicita-citakan oleh kawan-kawan bisa tercapai dan bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil, dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Sudah Bu, itu aja Bu. Belum mengarang sorang Bu. Oh iya, oke, terima kasih Nadia. Nah, selanjutnya kita ke Akmal. Ini sasarannya para pecandu lah. Ya, persilahkan. Bu, nunggu. Misalnya kita di tempat rehabilitasi yang mana kita boleh kenal gambarannya berkumpul. Aku yang Suaranya kada jelas malai. tes. Putus kah? Oke, sekarang jelas sudah. Tadi suaranya sempat terputus. Jadi tadi di sini kan ceritanya para pecandu yang direhabilitasi, jadi kayak berkumpulan tuh seluruh pecandunya. Itu yang berbicara nih seorang penyuluh tapi mantan narkoba juga gitu, nah mantan dari rumah tahanan tersebut. Jadi di samping seorang sudah mantan narkoba lalu menjadi berbagi pengalaman gitu. Oke, kelihatan lah. Belum kelihatan, belum. Jaringannya lah, ini kelihatan lah. Belum lah. Masih belum. Masih hitam gambarnya. Masih hitam, orang gelap kae. Harus segini lah melambatin. Inggih Kak. Langsung mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semua yang ada di sini, yang sama-sama sudah disampaikan para pesertanya ini itu adalah tentang sakau, yang dimana sakau di sini dan apabila suatu rehabilitasi, maka kita akan merasakan. Saya kira semua yang ada di sini pasti akan merasakan ke depannya. Di sini kan ada yang pecandu berat, ada pecandu yang ringan. Nah, pasti akan merasakan gejala mental yang biasanya
muncul rasa craving. Nah, kalian harus tahu apa itu craving. Craving itu ialah di mana keadaan Anda semua terlintas atau merasakan kembali ingin mencoba atau melakukan narkoba. Nah, itu akan wajib dirasakan oleh pecandu narkoba yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala mental fisik. Contoh fisik ya sakau tadi, seperti bergetar tangannya, kemudian berpeluh dingin, biasanya tidak mau stop. Nah, itu salah satu gejala sakau yang biasanya ditandai dengan adanya craving. Craving itu rasa ingin mencoba kembali barang yang Anda coba karena putus zat. Misalkan Anda pernah narkoba, pasti Anda terlintas, dan waktunya terlintas ini cuma sebentar, 10 atau 15 menit. Tetapi apabila Anda kembali lagi, itu berbahaya. Nah, jadi penyebab dari craving tadi bisa ada munculnya seperti sakau. Nah, mungkin saya di sini sebagai pecandu juga dulunya, dan sekarang saya menjadi penyuluh, mungkin kita kebanyakan di sini sebatas sharing saja ya. Jadi apabila sahabat-sahabat di sini semua merasakan suatu saat nanti, saat rehabilitasi, akan terjadinya sakau dan ingin mencoba barang tersebut, maka ada banyak cara yang akan dilakukan. Salah satunya itu adalah seperti siapkan air panas di dalam botol apabila penyakitnya itu ada di perut. Seperti ya banyak ya, seperti yang kita rasakan nanti akan merasakannya masing-masingnya. Putus zat narkoba itu bagaimana, pasti sakit, pasti ya di luar normal lah, seperti berpeluh dingin yang tidak tentu itu, habis itu tangan mudah bergetar dan lain-lain lah. Nah, biasanya orang itu mudah marah, sulit untuk fokus. Nah, itu salah satu perubahan mental akibat putusnya zat tadi. Karena kan karenanya kita kasus narkoba dan direhabilitasi, otomatis kita harus zat, walaupun akan merasakan craving, gejalanya seperti itu wajar. Ya, kemudian apabila mempunyai teman, nah cari teman itu yang bisa menghilangkan ingatan kita tentang sakau, menghilangkan ingatan kita tentang craving tadi. Nah, contoh apabila suatu hari seperti pengalaman saya yang mana pernah terkena craving, yang rasa ingin kembali berpeluh sampai tidur pun bergetar-getar, saya juga candu, tetapi dia ingin mengingatkan saya, kita lagi waktu itu membuat kamu sengsara, hancur masa depan. Ada teman di samping yang mengingatkan, itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk narkoba, cara kita melupakan narkoba tersebut, walaupun jeda waktunya itu hanya berapa menit, itu bisa menentukan bagaimana kita ke depannya. Nah, itu perlu sekali mencari teman yang betul-betul di sini. Tapi saya rasa semua di sini orangnya alhamdulillah sudah baik-baik. Ya, kemudian mungkin sedikit caranya apabila kita sedang melalui masa sakau, masa craving atau relapse dan lain-lainnya. Mungkin saya akan praktekkan salah satunya. Bisa kalian genggam tangan-tangan kawan-kawan semua, saling berpegangan. Oke, yang ujung sana saling berpegangan. Kemudian tutup mata kalian.
tutup mata, kemudian rasakan. Apabila saya perintah untuk hirup napas dan tahan, maka ikuti. Kita ulangi selama 3 kali. Ya, kita coba. Tangannya dieratkan semuanya. Oke. Tarik napas. Tahan selama 5 detik. Oke. Keluarkan. Dan rasakan Anda berada di dalam kenyamanan sehingga Anda lupa masa-masa sakau, masa-masa berpeluh, masa-masa ya tangan bergetar sendiri, itu harus dilupakan. Dan rasa ingin kembali itu harus dilupakan untuk menggunakan suatu zat adiktif yang lainnya. Nah, lakukanlah itu selagi Anda sakau. Selebihnya, semua yang saya sampaikan ini tidak terbantu akan adanya diri Anda sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, jujur saya dulu itu pecandu obat, pecandu narkoba dan lain-lainnya. Tanpa adanya diri saya sendiri, dorongan diri saya sendiri, saya tidak akan sembuh, saya tidak akan sejauh ini. Mungkin saya akan masih mengelilingi dunia narkoba, bahkan kehidupan saya tidak akan setentram ini. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sudah merasakan bagaimana itu sakau, mana susahnya lepas dari bahan adiktif, zat-zat yang tidak baik ini, maka sudahilah. Hanya diri Anda, hanya diri kawan-kawan semua yang bisa lepas. Semua usaha-usaha itu hanya sebuah usaha. Tanpa diri sendiri itu tidak akan berbuah apa-apa. Tanpa motivasi, tanpa keinginan Anda sendiri, semua penyembuhan itu hanya sia-sia. Saya kira itu saja kawan-kawan. Bila masih ada waktu, bisa kita bercakap, bisa kita saling tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian bisa melewati masa-masa ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akmal. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah disampaikan penyuluhan berkenaan dengan bagaimana mengatasi candu lah. Kita lanjut ke Hanifah tentang LGBT lah sasarannya. Jadi persilahkan Hanifah. Suaranya mungkin. Sedang, Bu. Oh iya. Mbak PPT, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sasaran penyuluhan Hanifah hari ini itu adalah itu sama agamanya Islam semua. Oke, dimulai penyuluhan. Tahu tidak buahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Baik, Kak. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik Kak. Udah pada makan belum? Belum, Kak. Sudah Kak. Kak. Oh iya ya. Kita tadi Kak. Oh iya, Jangan lupa kasih Kak, puasa. makan itu nih. Oh iya, oke. Jadi kita membahas tentang LGBT. Ya teman-teman pasti sudah tahu ya. Dan teman-teman pasti sudah nggak jarang mendengar orang mengutarakan tentang bahaya LGBT, faktor LGBT. Nah, di sini Hanifah mau nanya nih sama teman-teman semua. Kira-kira di antara 3 faktor ini seperti keluarga, pergaulan dan lingkungan, faktor keagamaan diri, kira-kira yang menyebabkan teman-teman itu masuk ke dalam dunia pelangi atau LGBT ini kenapa? Karena Apakah dari pergaulan, Kak. Oh, karena pergaulan Gara-gara ya. nganu Kak. Gara-gara keluarga. Atau lingkungan. Gara-gara Keluarga kadang memperhatikan ulun Kak. Oh, karena atau orang tuanya yang kurang memperhatikan. Iya Kak. Nah kayak itu. Sedih ulun. Oh iya. Ada yang tentang karena lingkungan juga. Nggak tahu. Kalau dari faktor keagamaan diri dong, ada nggak yang merasa karena keagamaannya kurang atau akidahnya kurang sehingga masuk tuh dunia LGBT? Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Nggak tahu Kak. Karena Oke. Jadi rata-rata tadi gara-gara kan ya karena memang yang paling mempengaruhi diri kita itu adalah keluarga ya, karena keluarga itu pertama kalinya ya kita ketemu sama keluarga, dari lahir hidup bersama keluarga, terus setelah kita keluar dari keluarga itu bukan keluar tapi apa ya, lebih beradaptasi ke lingkungan luar, lalu kita lebih dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan. Apalagi jika teman-temannya juga teman-teman punya teman ya, terus teman-temannya juga itu sama-sama LGBT. Nah, itu memang mempunyai pengaruh besar banget sehingga bisa menyebabkan teman-teman itu jadi LGBT sekarang. Tuh. Terus nih, Hanifah mau nanya, teman-teman sekarang muat nggak orang melakukan dan mengatakan tentang dampak negatif dari LGBT ini? Gimana teman-teman? Pasti sering ya dengar tentang orang mengatakan, ini nih, kamu nih LGBT, terus akan merusak generasi muda, atau kayak gitu. Iya Kak. Ulun baru dengar Kak. Iya. Sering itu ya, sering merasa dikucilkan nggak di suatu daerah atau tempat teman-teman? Iya, Kak. Ya karena teman-teman berbeda gitu ya. Saya memahami gimana rasanya pasti nggak enak itu dikucilkan dalam suatu daerah kayak gitu karena kita berbeda. Padahal ya kita juga tidak ingin berbeda, kayak kan, Mas. Kakak mau tanya nih, kira-kira teman-teman tuh sebenarnya memang keinginan pribadi atau apa yang menyebabkan teman-teman masuk ke dalam dunia LGBT ini? Keinginan pribadi Kak. Keinginan pribadi ya. Oke. Iya. Saudara Marto berarti menyukai lelaki ya? Iya Kak, karena orang tua saya tidak memperhatikan saya Kak. Gitu. Kalau Iya. boleh nanya, Marto punya pacar laki sesamanya? Iya Kak. Astaga. Oh iya. Mungkin Marto merasa mendapat pacarnya itu. Coba Hanifah tanya sama Marto. Dalam lubuk hati yang terdalam ya, jawab jujur. Ini adalah dunia yang terus atau bagaimana? Suara kakak akan jelas Kak. Jadi putus-putus gitu. Oh, kata jelas kok. Iya Kak, akan jelas. Ulang sedikit. Oke, kakak ulang ya. Tunggu. Menurut Marto, kira-kira nih, Marto tuh dalam lubuk hati terdalam menganggap perlakuan Marto sekarang, karena Marto kan masuk ke dalam dunia LGBT. Menurut Marto, ini tuh hal yang benar atau hal yang menyimpang? Atau Marto tetap merasa nih dalam hatinya tuh tetap ini benar nih, kayak gitu. Gimana Mas? Salah Kak, hal yang menyimpang Kak.
Berarti Marto memang menyadari ya bahwa ini merupakan hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kodrat gitu ya. Ya tidak sesuai dengan kodrat manusia, Kak. Berarti Marto tidak setuju dengan yang sering dilakukan para LGBT itu demo meminta hak asasi manusia kayak gitu. Ya tidak tidak ACC lah anggapan. Oh iya. Oke, dan Marto sudah mengetahui bahaya LGBT ini? Tidak mengetahui, Kak, makanya aku melakukannya. Oh iya, berarti melakukan ini karena suka dengan karena orang tua ya kurang memperhatikan, terus merasa diperhatikan oleh pacarnya sesama lelaki, terus juga karena tidak mengetahui bahaya LGBT. Iya, Kak. Oke, di sini Kakak menjelaskan sedikit tadi, karena mungkin teman-teman yang lain juga beberapa ada yang tahu ya. Yang pertama itu tentang kesehatan. Karena LGBT ini kan salah satu hubungan seksual yang tidak sesuai dengan kodrat manusia, sehingga akan berpengaruh sekali pada kesehatan dan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit kelamin dan penyakit yang lainnya. Terus bagi keamanan, nah teman-teman yang merasa berbeda dari orang lain pasti merasa selalu disudutkan gitu. Dan bagi sosial juga sama. Terus bagi pendidikan, nah karena rata-rata pendidikan kita ini tidak membenarkan perilaku tersebut, sehingga ya pasti ada benturan-benturan yang akan terjadi pada teman-teman kalau teman-teman tetap berada pada LGBT ini. Oke, mungkin ya teman-teman sering dengarkan orang-orang mengatakan LGBT ini nggak boleh nih, haram atau apa kayak gitu, sering kan? Iya. Sering, Kak. Oke, nah jadi karena kakak ini kan jurusan nah, jadi dakwah itu mengajarkan bahwa kita tuh untuk membuat orang kembali kepada jalan yang benar itu tuh harus dirangkul, bukan dipukul. Nah, jadi kakak nih mau merangkul teman-teman semua bahwa teman-teman tuh nggak boleh berkecil hati, walaupun teman-teman nih berbeda dari yang lainnya, teman-teman bisa bangkit dan bisa keluar dari zona pelangi itu. Karena teman-teman kan tadi kata Marto memang menyadari dalam lubuk hatinya terdalam bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Nah, dengan menyadari itu adalah salah satu langkah awal yang efisien banget biar teman-teman bisa keluar dari zona pelangi ini. Nah, yang pertama, di teman-teman ini adalah orang pilihan. Sebagaimana kan Allah tuh pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Oke, jadi kita samakan persepsi kita bahwa teman-teman yang sekarang masuk dalam dunia LGBT ini adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perjuangkan. Sehingga Allah tuh bangga dengan kita karena kita bisa melewati ujian ini. Karena LGBT memang ujian dan teman-teman adalah orang pilihan yang diberikan ujian ini. Karena apa? Karena Allah yakin bahwa teman-teman dapat melewatinya. Sebenarnya memang ya, karena kita merasa mungkin di LGBT ini lebih bahagia dibandingkan dunia biasanya. Jenis, tapi kita merasa bahwa itu adalah perilaku yang salah, maka teman-teman akan bisa keluar dari dunia ini. Selanjutnya, Allah percaya ya bahwa kan bisa melewati ini. Teman-teman mau nggak tahu apa sih tips-tips biar teman-teman bisa sembuh dari LGBT? Ada yang mau tahu? Apa dikirim? Aku mau tahu banget. Bukan mau tahu aja. Oke, mau tahu banget ya. Oke, LGBT ini bisa disembuhkan. Bagaimana sih cara menyembuhkannya? Oke, yang pertama nih, teman-teman selama di LGBT ini lingkungannya gimana? Atau memang lingkungannya teman-temannya juga sesama LGBT atau bagaimana? Halo? Iya, Kak. Sekarang lingkungan teman-teman tuh memang lingkungan LGBT atau bukan lingkungan LGBT? Kayak teman-temannya kalian itu Iya.
Kalau aku Sama. Kak lebih kepada Kak, lebih kepada ada kesempatan gitu Kak. Oh, ada kesempatan gitu ya? Iya, Ada kesempatan. iya Setiap Kak. ada kesempatan di situ ada peluang. Oke. Nah, kayak Kalau gitu Kak. hobi kak, Hah? Karena apa? hobi. Hobi. Berarti memang ada hasrat suka dan hobi gitu ya dengan dunia ini. Iya, Oke. karena Karena apa? karena perempuan nyakiti hati, kalau laki-laki kan ada nyakiti hati enak. Oh, gitu. Ya Allah. Oke, karena merasa pernah disakiti ya. Berarti saudara Muzamil ya sudah memukul rata semua dan nyaman gitu. Oke, pertama kita bahas tentang penyembuhannya. Karena kita sudah tahu bahwa faktor yang membuat teman-teman masuk ke dalam dunia itu adalah karena lingkungan yang pertama, terus karena nyaman dan karena hobi. Nah, berarti yang pertama kali kita sembuhkan itu adalah lingkungan. Nih, teman-teman, tadi Marto kan karena keluarga ya. Karena keluarga. Berarti apa kalian lakukan adalah harus nih, Marto harus jujur dengan keluarganya. Ini Hanifah mau nanya, apakah Marto keluarganya tahu kalau Marto ini LGBT atau belum tahu? Tidak tahu Kak. Oh, tidak tahu. Oke, berarti Tidak. yang pertama kali Marto lakukan ini adalah jujur. Dan kalau bisa, Marto jangan sendiri, karena kalau sendiri mungkin saja Marto akan lebih tertekan karena tidak ada teman yang menemani. Baiknya Marto minta bantu dengan konselor. Bisa saja nanti Marto minta bantu dengan saya, minta bantu dengan Hanifah untuk mengungkapkan itu, mengatakan itu kepada keluarganya. Karena permasalahan awal Marto ini kenapa masuk ke LGBT ini kan karena Marto kurang kasih sayang dari keluarganya. Nah, maka nanti kita bisa nih membenahi perhatiannya dengan Marto, sehingga Marto sedikit demi sedikit merasa orang tua gitu. Terima kasih Kak, terima kasih. Kakak luar biasa. Oke, mulai bisa mengurangi perhatian dari pacar lakinya sehingga sedikit demi sedikit bisa meninggalkan dunia tersebut. Kalau faktor yang teman-teman itu lingkungan yang teman kurangin berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Jika teman merasa ada cinta sangisnya itu akan lebih kan sempat. Nah, jadi kalau teman-teman menjadi LGBT ini dikarenakan lingkungan, dikarenakan ada pacarnya gitu, sesama jenis, maka yang pertama kali teman-teman usahain itu adalah mengurangi berinteraksi dengan lingkungan tersebut sehingga tidak terpupuk lagi tuh perasaan itu, perasaan menyukai dunia LGBT. Oke. Nah, selanjutnya jikalau teman-teman ingin keluar dari itu adalah sering-sering mendengar sehat. Teman-teman halo? Terdengar. Iya, Lep. Putus-putus. Ya, itu putus-putus kah? Oke, pertanyaannya ini. Teman-teman di sini suka nggak dengar YouTube misalkan, tapi tentang kajian atau pengajian agama gitu dari ustadz-ustadz? Suka kak. Suka sama suka. Ustadz Latif kayak Masya ceramahnya. Allah. Oke, Wah, ini adalah salah satu peluang besar, potensi besar untuk teman-teman keluar dari zona ini. Karena apa? Karena dengan kita sering mendengar nasihat, dengan kita sering mendengar ceramah-ceramah berkaitan dengan agama, itu akan memupuk keimanan kita sehingga kita bisa sedikit demi sedikit keluar dari zona LGBT. Karena menurut penelitian memang dari segi kesehatan, dari para kedokteran itu, kedokteran tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan ini kecuali dengan psikiater, konseling, terus kajian
Karena memang ini bukan penyakit medis, tapi penyakit sosial gitu. So, jikalau teman-teman tadi sudah punya bekal, insya Allah teman-teman bakalan mudah keluarnya. Hanifah doakan semoga teman-teman akan mudah keluar dari zona ini LGBT. Terus teman-teman ingin minta bantu Hanifah untuk keluar dari ini, Hanifah siap membantu dan siap untuk melakukan konseling dengan teman-teman. Boleh saja hubungi Hanifah gitu. Di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Waktunya habis, Kak. Oh, waktunya habis ya. Oke. Oke, demikian penyuluhan hari ini. Semoga teman-teman terketuk dan semangat untuk berubah. Hanifah akan mendukung itu semua dan teman-teman bisa bantu Hanifah, minta bantu pada Hanifah juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah. Kita lanjut. Nah, berikutnya ini sasarannya PSK lah. Nah, Bapak Muzamil dipersilahkan memberikan penyuluh kepada para PSK. Ayo, sangat. PSK. Baik, sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang hari ini telah memberikan kesempatan. Terima kasih juga sudah hadir pada acara penyuluhan saya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin ada kesibukan ataupun ada acara-acara lain, tapi teman-teman semua hadir ke sini insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat untuk berubah daripada pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, karena saya tadi lupa nggak bawa PPT, ya nggak bawa alat-alatnya juga, jadi saya tadi agak mendadak ke sini. Saya lupa, jadi saya mau tanya aja sama teman-teman. Sebenarnya kita langsung aja lah ke inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pekerja seks komersial ya, atau PSK. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman semua, apa yang menyebabkan teman-teman itu jadi memilih menjadi sebagai seorang pekerja seks komersial ini? Teman-teman bisa jawab nih, apa penyebabnya? Karena Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya. Oke. awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, terus Ketagihan. ya coba-cobanya Lama-lama jadi enak. ya coba-cobanya karena apa? Karena Atas dasar apa mencobanya? ekonomi yang kurang, penghasilan kurang, jadi merasa dengan itu. Karena Oke, selain dari ekonomi ada lagi? Karena pergaulan hidup. Pergaulan hidup, ya betul. Kemudian ada lagi? Karena ditantang teman. Diajak teman. Ditantang teman jadi PSK, luar biasa. Oke, jadi yang teman-teman sebutkan tadi itu benar sekali. Pertama itu ada pengaruh ekonomi ya. Jadi kalau pengaruh ekonomi, saya akan bahas dulu pengaruh ekonomi. Jadi sebenarnya kita ini sebagai seorang manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Artinya ketika kita lahir dalam keadaan suci, kita semua, saya, kalian, dan orang-orang yang di luar sana berpotensi untuk melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Nah, kita semua dilahirkan sama dan kita semua berpotensi untuk menjadi malaikat. Maksudnya menjadi sebaik malaikat dan menjadi lebih buruk daripada setan. Nah, artinya tergantung bagaimana cara kita mengatur diri kita. Nah, kalau kita sudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti ini, disebabkan tadi katanya oleh ekonomi. Nah, jadi kita harus paham dulu. Sebagai orang yang cerdas lah bahasanya ya. Kita harus paham
bagaimana agama kita mengatur tentang ekonomi, bagaimana agama kita mengatur tentang rezeki. Sebenarnya tanpa menjadi PSK pun kita tetap bisa mendapatkan rezeki, ya, asalkan ada usahanya gitu kan. Tapi kalau bilang nggak ada kerjaan lain, ini sudah mepet segala macam, nggak ada kerjaan lain itu mungkin belum dapat, bukan nggak ada. Semua orang itu ada pekerjaannya, ya, bukan belum dapat. Jadi sebenarnya kalau masalah ekonomi itu adalah alasan utama kenapa kita semua menjalani pekerjaan seperti ini. Sebenarnya walaupun kita menjadi orang kaya sekalipun, apakah kita akan menjadi bahagia setelah kita melakukan ini? Kawan-kawan bisa jawab. Apa kita Tidak bisa bahagia. Tidak, merasa tidak, puas? Kawan-kawan merasa Tidak. mulia nggak melakukan hal-hal ini? Tidak. Tidak. Tidak mulia, Merasa terhina. Tidak. merasa terhina kan? Nah, artinya apalah artinya sebuah harta yang berlimpah jika kita masih merasa hina gitu? Bukankah harta itu untuk kebahagiaan? Bukankah duit itu untuk menopang kehidupan yang bahagia kan? Tapi kalau pada dasarnya dalam kebergelimangan harta itu kita masih tetap merasakan keresahan, apa bedanya kita sama kemiskinan? Nggak ada beda kan? Malahan lebih baik kita jadi orang miskin sekalipun tapi dimuliakan oleh orang, dimuliakan oleh Allah. Tanggung jawabnya masalah dunia akhirat ya kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara masalah dunia dulu nih. Pertama bicara masalah dunia. Kita dihinakan di dunia oleh orang-orang sekitar kita. Kita dianggap orang yang ibaratnya tuh kayak nggak ada guna, sampah gitu kan, sampah. Ya walaupun sebenarnya nggak boleh memandang orang sebagai sampah, itu nggak boleh. Tapi kan mereka tetap aja orang-orang yang awam memandang kita sebagai orang yang sangat buruk. Dan itu memang benar-benar buruk sebenarnya. Dan kita dikucilkan dalam lingkungan kita. Apa kita enak dikucilkan masyarakat? Tidak. Tentunya tidak kan. Tidak. Kemudian juga pertanggungjawaban akhirat. Kalau kita bicara agama, di sini ada yang bukan agama Islam? Islam, Kak. Ada yang bukan agama Islam? Asyhadu. Ya, jadi semuanya agama Islam ya. Jadi berarti saya berbicara konteks Islam nih. Kalau kita kepercayaan kita agama Islam itu tentu saja perbuatan-perbuatan yang sangat hina dan akan dibalas nanti di akhirat. Nah, dan hal ini dosa besar. Jadi kita harus bertobat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dunia ini hanya sementara, kenikmatan-kenikmatan diranjang itu nanti akan menjadi sebuah siksa yang sangat pedih dan sangat lama di api neraka. Kenikmatan kita 10 menit, setengah jam, ataupun 30 menit lah. Paling lama itu kita diranjang itu bakalan diganti dengan siksaan ribuan tahun nanti di akhirat. Bayangkan teman-teman semuanya. Sanggup nggak kira-kira kita pakai korek api, dibakar hidung mbak itu yang manis-manis itu, setengah jam tahan nggak? Mbak Tidak. Hanifah tahan nggak? Tidak tahan kan? Nah, artinya baru api dunia saja kita semua tidak tahan menahan itu, apalagi sampai ke akhirat. Oke, yang pertama tadi ekonomi ya. Jadi alasan kalau ekonomi semua rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara usaha kita, jadi pembantu, kayak jadi TKI, kayak jadi pengemis kah? Jangan jadi pengemis, maksudnya jadi kayak pemulung, pemungut sampah. Kan bisa, apalagi cewek-cewek yang cantik bisa jadi model. Kalian ini berpotensi sekali jadi model, luar biasa kan? Jadi model syar'i misalnya, bisa kan? Atau misalkan berjualan online shop. Bisa kan? Artinya kalau masalah perekonomian itu tidak terlalu menjadi alasan. Ya. Kalaupun ada situasi-situasi yang mendesak untuk kita mencari uang yang lebih banyak, kita minta pertolongan. Kalau gini. Intinya, sebesar apapun masalahnya, kau punya Tuhan yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada masalah kau. Artinya, kalau kita yakin, kita punya iman, kita bakalan ditolong sama Allah SWT. Insya Allah kalian datang ke sini dengan niat yang baik. Kalian datang ke sini tadi, tahu kan kalau datang ke sini mau ada penyuluhan, artinya di hati kalian itu sudah digerakkan oleh Allah. Allah sayang sama kalian, Allah peduli sama kalian, dan kalian itu diberikan kesadaran untuk datang ke sini. Dan insya Allah melalui apa yang saya sampaikan ini nanti akan berefek dan berubah untuk kita semua, untuk kalian semua, dan insya Allah juga akan lebih baik nantinya ya. Ya, kemudian faktor yang kedua itu faktor lingkungan, kata teman-teman tadi ya. Benar sekali. Saya jelaskan lagi bahwa semua manusia itu lahir dalam keadaan apa tadi? Fitrah. Dalam keadaan fitrah.
atau dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam keadaan suci, berpotensi berbuat baik, berpotensi juga berbuat buruk. Arti yang menyebabkannya bisa berbuat buruk dan berbuat baik itu adalah lingkungan. Boleh jadi ini lingkungan keluarga yang pertama, lingkungan keluarga misalkan orang tuanya broken home, orang tuanya sering berkelahi, orang tuanya pisah segala macam dan akhirnya tidak diurus oleh orang tua dan kemudian terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang keji seperti ini sehingga menjadi kebiasaan dan ini adalah sebuah nikmat kata dia. Perbuatannya nikmat, tapi saya yakin bahwa hati teman-teman semua nggak bakalan merasa tenang walaupun enaknya ketika berapa menit aja, nanti setelah itu kalian akan merasa hina. Atau ada di sini teman-teman PSK yang merasa dirinya terhormat? Ada. Kalau ada berarti perlu perawatan yang spesial ini. Kalau ada yang merasa PSK ini orangnya terhormat, ada nggak? Kawan-kawan ada yang merasa terhormat di sini? Ya, orang yang waras, orang yang biasa aja, orang yang tidak berbuat PSK aja, mungkin nggak boleh merasa terhormat ya. Apalagi orang-orang yang berbuat kayak kita ini, orang-orang yang suka berbuat dosa gitu kan. Nah, artinya untuk lingkungan, bagaimana cara kita bertahan daripada lingkungan. Tapi kan kita ini sudah terjerumus, pertanyaannya bukan bertahan lagi, tapi berbalik arah atau berubah. Nah, untuk perubahan manusia itu bukan tentang siapa yang suci ya, siapa yang lebih suci atau itu, tapi siapa yang di akhirnya nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sebenarnya yang paling utama. Jadi semua kita itu punya dosa, termasuk kita yang melakukan perbuatan ini. Cuman beda jalan aja. Mungkin mereka yang ibadah terus tapi riya sama aja dosanya. Itu juga dosa besar. Nah, karena ada hadis Nabi itu tidak akan masuk surga seseorang kalau di hatinya masih ada rasa sombong. Nah, artinya rasa sombong itu juga dosa besar karena bisa menyebabkan orang masuk neraka. Nah, artinya orang yang ahli ibadah sekalipun belum tentu lebih mulia daripada kita-kita yang berbuat maksiat seperti ini. Jadi kita juga berpotensi untuk menjadi orang yang mulia. Kita juga punya berpotensi untuk menghuni surganya Allah. Tinggal bagaimana cara kita untuk tidak mengulangi apa yang sudah kita lakukan sekarang. Kita sekarang dalam kesesatan, dalam kegelapan, dalam kemaksiatan. Nanti kalau kita sudah berubah, saya tahu berubah itu tidak mudah. Berubah itu adalah hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita punya tekad dan niat yang kuat, tanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa kita adalah manusia yang mulia, kita adalah manusia yang fitrah, bukan jalannya untuk kita sebagai manusia yang fitrah itu melakukan hal-hal tersebut. Kita tidak mau dikatakan hina, maka kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan hina seperti ini. Jadi gitu ya, kawan-kawan. Kita harus berubah total gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, taubatan nasuha. Tobat itu gimana ciri-cirinya tobat? Itu Kak, misalkan ciri-ciri tobat. Nah, jadi tobat itu adalah menyesali perbuatan dan berjanji dengan diri kita sendiri. Berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Itu tobat. Bukan cuman omongan. Bukan cuma saya mau berubah lebih baik. Nah, bukan seperti itu. Kalau sekedar omongan itu namanya gombal. Tobat. Nah, karena perubahan itu bukan soal kata-kata. Ya, berubah itu ini yang pentingnya didengarkan teman-teman. Berubah atau hijrah itu bukan soal kata-kata, tapi soal pembuktian. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita benar-benar sudah bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan hijrah. Oke, jadi itu ya kawan-kawan untuk masalah lingkungan, bagaimana cara kita kembali kepada lingkungan-lingkungan yang baik, maka kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman benar-benar mau ini ke jalan yang lebih benar, teman-teman bisa masuk pesantren. Di Jawa ada pesantren-pesantren yang gratis. Di mana Kak pesantren gratis? Misalkan kayak ada biasanya di Jawa itu pesantren gratis itu kayak menjadi apalah khodam atau menjadi pembantu kiai membereskan kebun biasanya tuh segala macam tuh kan, membantu kiai itu segala macam. Itu jauh lebih mulia. Dan itu pasti ibaratnya tuh dunia akhirat berkah gitu. Karena kita membantu guru kita dalam mendidik anak-anak di situ. Nah, kita bisa hijrah ke sana untuk belajar agama lebih baik. Karena faktor yang terakhir yaitu bukan hanya faktor ekonomi, faktor lingkungan. Tapi ada orang yang ekonominya baik dan juga lingkungannya baik.
tapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan ini, PSK ini. Contohnya ini, ada ayam kampus, istilah ayam kampus ya. Ada istilah ayam kampus, kalau di kampus itu ada istilah ayam kampus. Artinya, kalau saya katakan lingkungan kampus itu tidak baik, saya rasa lingkungan kampus itu adalah lingkungan yang baik dan lingkungan akademis. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pendidikan, orang-orang yang luar biasa lah katakanlah, tidak seberuntung orang-orang lain. Nah, tapi masih melakukan hal tersebut. Artinya apa? Bukan hanya faktor lingkungan, bukan hanya faktor ekonomi jelas. Kalau ekonominya tidak ada, tidak mungkin bisa kuliah ya kan? Artinya bukan alasan yang besar kalau ekonomi sama lingkungan. Jadi apa? Bisa jadi karena pengetahuan atau juga pengetahuan agama atau imannya yang kurang. Itu juga pengetahuan agama atau imannya yang kurang. Jadi orang yang melakukan hal ini, kita yang melakukan hal ini, sebenarnya bukan nggak punya iman tapi belum tebal. Sehingga kita masih terjerumus. Kita yakin bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Artinya kita masih punya keimanan tuh. Dan perbuatan ini adalah perbuatan dosa. Artinya kita masih yakin bahwa yang benar itu adalah ajaran Allah. Ya, kita masih punya keimanan. Ayo kita sama-sama tebalkan keimanan kita. Gimana cara menebalkan keimanan? Bagaimana cara kita supaya iman kita kuat? Ayo kita sholat sama-sama. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu dalam bahasa Islam. Kalian semua kan orang Islam di sini. Jadi saya bahasnya bahasa Islam. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Itu refleks secara tidak langsung. Kalau ada orang yang salat masih melakukan kemaksiatan, berarti salatnya yang bermasalah. Itu. Kalaupun orang salat masih melakukan kemaksiatan, di dalam hatinya pasti ada hijab, ada penghalang. Dia mau melakukan ini pasti, ya Allah, takut kayak gitu. Ya masih melakukan dosa tapi masih ada rasa takut. Artinya masih ada penghalang, masih ada yang menghadap, tidak sama sekali plong mau maksiat langsung gaskan gitu. Enggak langsung kayak gitu. Ada penghalang di dalam hatinya sehingga sedikit, walaupun cuma sedikit, ada yang menghalangi dirinya untuk merasa tidak nyaman dengan perbuatan-perbuatan itu. Artinya mari kita pertebal iman kita, kita tobat sama Allah, kita sholat, kita perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah gitu kan, tobat. Kemudian yang terakhir itu faktor psikologis ya, faktor kejiwaan. Ada juga yang mengapa orang melakukan hal ini? Karena inya maksudnya karena dia oversex ya bahasanya. Kawan-kawan bisa bantu apa bahasa ini? Oversex ya. Hypersex. Hypersex ya. Ya Allah. Ya, hypersex. Ya, itu. Orang-orang yang hypersex, dia punya banyak duit. Dia juga lingkungannya ibaratnya tuh ya terkadang baik, terkadang enggak ya gitu kan. Tapi dia mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ini orang yang hyper. Tapi lagi-lagi sebenarnya hyper ini berawal daripada lingkungan tadi. Lingkungan. Kenapa demikian? Saya katakan teori dari mana Muzamil ngomong gitunya. Jadi teorinya saya pikir teorinya gini. Kenapa saya katakan dari lingkungan? Kita kembali kepada hadis yang saya bacakan. Kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, kok ada orang yang hypersex? Katanya langsung lahir hypersex, ada nggak? Nggak ada mungkin ya. Saya rasa tidak ada. Semua orang itu lahir sama. Nah, jadi yang menyebabkannya hypersex apa? Lingkungan. Mungkin keluarganya nggak ada yang hyper. Lingkungan apa? Bisa jadi sosial medianya, HP, laptop. Waktu habis. Oke. Terima kasih ya. Kawan-kawan, saya jelaskan lagi untuk terakhir. Saya katakan bahwa perbuatan yang sudah kita lakukan ini adalah perbuatan yang tidak baik, tapi bukan berarti kita semua tidak bisa untuk berbuat lebih baik lagi. Kita semua bisa berubah, kita semua berpotensi untuk menghuni surganya Allah, tergantung bagaimana cara kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan lagi terima kasih yang sangat sebesar-besarnya dan sebanyak-banyak kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan diri dengan niat yang baik datang ke sini untuk mendengarkan saya ngoceh-ngoceh sedikit ya. Semoga setelah ini kalau ada yang perlu bantuan pekerjaan segala macam, saya punya perusahaan tuh, nanti saya bisa pekerjakan sebagai apa itu di kalian yang cocoknya di mana gitu kan. Saya bantu insyaallah dengan niat yang baik lillahi ta'ala.
kalian semua akan menjadi orang-orang yang ahli surga nantinya, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih Pak Mujamil. Kita lanjut. Nah, berikutnya juga masih sasarannya PSK lah. Baik laki-laki maupun perempuan PSK-nya. Ya, kepada Muhammad Mujadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima urlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Masih semangat puasanya? Masih. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Batal puasa PSK. Allah. Baiklah, kakak di sini diundang oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin, wilayah Pelambuan, karena kakak mendapatkan informasi tentang adanya penangkapan atau razia oleh Satpol PP. Dan kakak diundang oleh Dinas Sosial untuk memberikan penyuluhan, yang mana judul penyuluhannya yaitu penyuluhan HIV/AIDS terhadap PSK. Sebelum itu, kakak mau menyampaikan 3 poin saja tentang penyuluhan tersebut. Yang pertama, pengertian HIV/AIDS dan PSK. Yang kedua, penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Yang ketiga, cara menggunakan kondom buat pria dan wanita untuk mencegah penularan HIV/AIDS terhadap di kalangan PSK. Ya, itu saja 3 poin yang kakak sampaikan nanti di penyuluhan, supaya dapat hadiah kita semua 3M, yaitu mudah dicerna, mudah dipahami, mudah diterapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu HIV dan AIDS? Di sini ada teman-teman yang tahu? Tahu guys. Oke, kakak jelaskan ya. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh, seperti tekanannya TBC, jamur di mulut, radang kulit, paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. AIDS disebabkan oleh infeksi virus, yaitu HIV. Lalu selanjutnya, apakah teman-teman di sini tahu apa saja penularan HIV? Halo? Apakah teman-teman tahu? Penularan apa? Penularan Kayak mana? Bebas. Suntik. Cairan. Oke, benar sekali. Yang pertama, penularan HIV yaitu hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV/AIDS karena tidak menggunakan kondom. Yang kedua, menggunakan jarum suntik tidak steril. Yang ketiga, transfusi darah tercemar HIV. Yang keempat nih, dari ibu positif HIV turun ke bayinya, dan bayinya terkena HIV karena ibunya. Selanjutnya, pencegahan HIV. Pencegahan HIV ini ada 5 yang kakak susun, 5 abzad, yaitu A, B, C, D, E. Ada yang tahu apa itu, teman-teman sekalian? Tidak. Oke, kalau begitu kakak jelaskan ya.
Yang pertama, pencegahan HIV dengan huruf A, yaitu absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang B faithful, setia, tidak gonta-ganti pasangan karena setia itu keren. Ingat itu. Bagian C adalah kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. Yang D, drugs, tidak mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya. Yang E, education, aktif mencari informasi yang benar tentang HIV/AIDS dan PSK tersebut. Selanjutnya, HIV/AIDS tidak menular melalui hubungan sosial biasa seperti berenang, berjabat tangan kita, makan bersama dengan manusia, dengan laki-laki dan perempuan, bersentuhan, maupun yang lain-lainnya. Yang perlu kawan-kawan ketahui, ada beberapa fakta tentang HIV/AIDS-nya ini, yaitu sudah kakak jelaskan ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang HIV/AIDS yang kakak jelaskan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang PSK dan pencegahannya dengan penggunaan kondom. Di sini ada yang tahu apa itu PSK? Ayo, siapa yang tahu di sini PSK? Pekerja seks komersial. Ya, Punya benar kayak yang sekali. baik. Ya, benar sekali. Mantap, 100% benar. Kakak selain sebagai penyuluh, kakak juga sebagai jurnalis juga ya. Ya, kakak tahulah nama-nama di sini yang indikasi sudah melakukan PSK. Kakak juga tahu nama-namanya, tapi kakak samarkan namanya. Ya, PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Ya, itu PSK. Dan selanjutnya yang perlu kalian ketahui dan sudah sering kalian ketahui bila kalian terjun di PSK pasti tahu. PSK itu yaitu berhubungan seks tidak aman karena tidak menggunakan kondom. Mempunyai pasangan seks lebih dari satu karena melayani pria hidung belang. Bisa sehari itu kakak temukan di program kakak jurnalis alalak. Silahkan kunjungi ya, karena nanti di YouTube kakak yang bernama jurnalis alalak. Di subscribe, like and share nanti ya. Oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya melakukan hubungan seks secara anal karena hubungan ini mudah menimbulkan luka. Melakukan secara paksa, secara banyak orang. Selanjutnya, poin ketiga, kakak akan menjelaskan tentang cara menggunakan kondom pria dan wanita. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang cara menggunakan kondom pria. Yang pertama, yang paling utama, yaitu beli dulu kondomnya. Itu terdapat di Indomaret, supermarket juga ada, di apotek juga ada. Ya, beli dulu kondomnya. Setelah itu, gunakan kondom yang baru, hati-hati saat membuka kemasan. Jangan sampai kondom tergores atau rusak, karena itu menyebabkan infeksi. Yang kedua, gunakan kondom pada saat penis ereksi. Yang ketiga, gunakan kondom hingga dasar penis. Yang keempat, kondom dilepaskan setelah ejakulasi selama penis masih mengeras dengan memegang cincin kondom. Yang terakhir, jangan lupa setelah kita menggunakan kondom, jangan dipakai lagi dan buang di tempat yang aman. Paham untuk pria? Ya, itu untuk kondom untuk pria ya. Selanjutnya, kondom untuk wanita. Ada yang tahu
Apa itu kondom untuk wanita di sini? Tidak. Tidak. Kakak jelaskan ya. Bawakan Oke. contoh. Kondom wanita adalah kondom yang dirancang khusus untuk digunakan oleh perempuan yang berbentuk tabung silinder yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau kemaluan perempuan. Kondom wanita ini berfungsi sama seperti yang lainnya, yaitu untuk mencegah kehamilan dan mengurangi risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Ya. Kakak. Selanjutnya kakak akan menjelaskan cara pemasangan kondom wanita supaya para wanita paham dan tentu saja mengerti. Tentu saja sebelum kita memasang kondom itu, kita diharuskan untuk membeli kondom tersebut terlebih dahulu. Cara pemasangannya yaitu yang pertama, pegang pemupus kondom dalam format V dan hati-hati jangan sampai tergores ataupun rusak. Yang kedua, buka pembungkusnya dan hindari menggunakan kuku saat mengambil kondom karena menyebabkan kondom sobek dan rusak. Yang ketiga, lipat ujung kondom yang berupa ring atau span dan masukkan ke dalam kemaluan wanita tersebut. Yang keempat, pegang ring luar kondom dan tekan bagian dalam kondom sampai pangkal jari untuk memantapkan posisi kondom dan kenyamanan pemakaian. Yang selanjutnya, putar bagian pangkal kondom tersebut sebanyak 3 kali untuk membersihkan cairan-cairan tersebut. Yang terakhir, jangan lupa untuk membuangnya. Untuk mencegah penularan HIV/AIDS, ingat, tetap gunakan kondom setiap berhubungan seksual. Oleh karena itu, pesan kakak, stop HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Demikianlah penyuluhan yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman. Saya tutup ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkupas habis. Ya, terima kasih Bapak Mujadi. Nah, kita lanjut berikutnya kepada saudari Nahda. Ini sasarannya remaja lah. Enggih, Bu. Jadi perhatian kepada Ibu Nahda. Ya, ini kisahnya penyuluhan yang ada di sekolah, Bu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang kenakalan remaja, sebaiknya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Nahda dari mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, tujuan kakak di sini memberikan penjelasan kepada adik-adik semua tentang kenakalan remaja. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa itu kenakalan remaja? Nggak tahu, Kak. Nah, jadi kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja yang seumuran kalian, baik secara sendirian maupun secara kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, moral, sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian, kenakalan remaja ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kenakalan remaja di sekolah. Contohnya seperti tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, atau bisa disebut dengan membolos. Terus jenis yang kedua yaitu kenakalan remaja yang ada di masyarakat. Seperti balapan liar, minum-minuman, atau mengkonsumsi obat-obatan. Terus ada tawuran dan lain sebagainya. Jenis ketiga dari kenakalan remaja yaitu ada kenakalan remaja yang ada di lingkungan keluarga, seperti tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak mentaati perintah orang tua, berbohong kepada orang tua. Nah, selain dari 3 jenis tadi, bentuk kenakalan remaja lainnya yaitu seperti perilaku seks sebelum menikah atau disebut dengan seks bebas.
terus perkelahian pelajar, kebut-kebutan, pengenda, penge, pengedaran pornografi, dan masih banyak kenakalan remaja lainnya. Nah, adik-adik, setelah itu ada yang berpendapat bahwa kenakalan remaja itu terbagi 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa. Yang kedua, kenakalan yang menjurus kepada pelanggaran. Dan yang ketiga, kenakalan khusus. Nah, contohnya kenakalan biasa itu misalnya seperti tadi membolos, berkelahi, kebut-kebutan. Dan kenakalan yang kedua itu kenakalan yang menjurus pada pelanggaran, seperti mengambil barang orang tua, mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Nah, itu termasuk kenakalan yang menjurus pada pelanggaran ya. Dan yang ketiga, kenakalan khusus. Kenakalan khusus ini seperti tingkatan yang paling atas pada kenakalan remaja, yaitu misalnya penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain. Nah, teman-teman kalian yang di luar sana, kenapa jadi melakukan kenakalan remaja? Karena itu ada 2 faktor yang menyebabkan teman-teman kalian yang di luar sana itu melakukan kenakalan remaja. Yang pertama, faktor internal, yang pastinya dari lingkungan keluarga sendiri, terus perasaan diterima dan ingin diakui, kondisi emosi remaja yang labil, perasaan inferioritas atau mengacu pada perasaan yang menganggap dirinya sendiri tidak mampu. Nah, yang kedua, faktor eksternal, yang pastinya dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan mengikuti tren. Nah, dampak dari kenakalan remaja ini, yang pertama yaitu mencoreng nama baik keluarga. Jadi misalkan teman-teman kalian yang di luar sana itu melakukan perbuatan yang tidak baik seperti narkoba, misalkan seks bebas, terus dilaporkan ke polisi, dan polisi itu kan tentu mendatangi ke rumah si teman kalian, si pelaku itu kan. Nah, pasti warga masyarakat itu pasti mengetahui siapa keluarganya dan siapa orang tuanya. Nah, itu bisa mencoreng nama baik keluarga. Terus yang kedua, merusak masa depan. Dikucilkan masyarakat, menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan, dan merusak mental individu. Nah, setiap masalah pasti ada solusinya ya kan? Nah, terus bagaimana nih solusi agar semua kenakalan remaja tidak terjadi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tebak solusi supaya kita terhindar dari kenakalan remaja? Benar dilanggar kai. Oke, jadi kenakalan remaja bisa diatasi asal ada kerjasama yang baik antara semua pihak, mulai dari dalam diri remaja itu sendiri, orang tua, pihak sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, di sini kakak akan menyebutkan sedikit caranya seperti memanajemen waktu orang tua untuk anak. Nah, jadi khusus untuk orang tua itu memberikan waktu kepada anaknya untuk berdiskusi dan segala macam, mencari tahu bakat anak itu apa. Terus pilih lingkungan yang positif, perbanyak kegiatan sosial, mengikuti kegiatan keagamaan, dan bimbingan orang tua, utamanya pendidikan seksualitas, memberikan pendidikan tentang bijak menggunakan teknologi, dan ini yang sangat diharuskan untuk orang tua yaitu jangan mengekang anak. Nah, ini salah satu yang paling penting ya bagi orang tua, untuk jangan mengekang anak, karena kalau orang tua mengekang anak, pasti anak itu akan ngelunjak ya, seperti berbohong dan lain-lain yang akan menimbulkan kenakalan remaja yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan kakak tentang kenakalan remaja. Semoga adik-adik di sini terhindar dari kenakalan remaja itu, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Pasti kita Kak. masih ya sasarannya remaja lah. Sekarang akan disampaikan oleh Bapak Rasep. Dipersilahkan. Ya, tes Pak Rasep. Nah, ya dah. Belum ya, Bu? Yuk, Rosyad. Ya, silahkan. Sudah terkumpulan murid-muridnya. Remajanya sudah terkumpulan. Terakhir Kak Ulun Ibu masih sawat lah Bu. Masih ada, sebenarnya masih ada Hambali, Nurunai, Nurlatif. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Waalaikumsalam, Kakak. Semangat. Alhamdulillah. Semangat banget. Kalau Marto semangat puasa enggak? Atau Puasa, Kak. buka tadi? Buka semalam, guys. Kenapa kadang ngajak-ngajak? Puasa itu buka semalam tuh kayak jam 6-an kayak bukanya. Oh ya kayak ada yang melihat yang di masjid itulah. Hai Kak, Ayo. jangan kantuk. Ya baik, kita mulai penyuluhan kita dengan bertema pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Nah, Kakak akan membawakan tema pemuda itu kan bisa dikatakan juga sebagai remaja. Nah, syubbanul yaum rijalul ghad, yaitu pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu perkataan ulama sering mengatakan seperti itu. Jadi kakak di sini akan membawakan tema itu sebagai tema penyuluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu pemuda atau remaja itu dikategorikan apa pengertian pemuda? Ada yang tahu? Adik-adik sekalian? Belum tahu Kak, pemuda tuh remaja ya lah Kak. Nah ya bisa juga seperti Marto ini kan pemuda itu atau remaja berkisaran umur 12 atau 13 sampai 20-an lah, sekitar situ kisarannya. Jadi lingkaran remaja adalah pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kalian ini di samping kalian ini tugas kalian belajar, akan tetapi kalian di masa akan datang mau tidak mau pasti menjadi pemimpin. Kenapa? Tidak mesti pemimpinnya itu ruang lingkupnya cukup besar atau sangat besar atau hal yang terkecil sekalipun. Semisal seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan dari kepemimpinannya. Nah, di sini kita garis bawahi. Pemimpin, setiap kalian itu pemimpin. Dari hal segi diri sendiri dulu. Semisal kita ini memimpin anggota badan tubuh kita. Entah itu dibawa untuk kebaikan ataupun tidak, ataupun untuk kejahatan. Nah, seperti itu. Semisal membawa langkah kakinya ke tempat maksiat. Semisal apa? Semisal ke HBI. Nah, itu kan ke lembah kemaksiatan. Kalaunya KBI tapinya berdakwah siapa Kak? Nah, itu kan bisa juga tapi jarang Bang ibaratnya ya kalau soalnya Marto ada malam berdakwah aja KBI. Bisa juga Bang. Munnya Martonya sanggup ibaratnya kada apa. Tetapi kan di sana itu tempatnya beda dan sarana untuk berdakwah pun tidak tidak diujuki orang ibaratnya. Nah, difasilitasi orang, otomatis berdakwah orang dagung-dagung. Diskon ibaratnya, ya berdakwahnya
kecuali memandiri tunggal likungan pestop apa ibaratnya ada per individu dipandiri kan susah juga. Ada Kak di antara sebagian ulama atau guru kita, di antaranya yang saya tahu lah Gus Miftah. Nah, beliau itu sangat ada di antara kisah beliau itu terjun di diskotik berdakwah niat. Tapi Sidin kan terkenal sebagai guru dan kiai yang Ustadz suri Baik, tauladan untuk kita. Ya, kita lanjut materi tadi. Kena kada tuntung. Nah, jadi pemuda ini kan merupakan pewaris bangsa yang akan menjadi sosok pemimpin selanjutnya. Jadi di sini dulu, baik buruknya seorang pemuda itu ke depannya baik buruknya bangsa yang akan datang itu dicerminkan dari pemuda yang saat ini. Nah, jadi pemuda kalian sekarang ini akan menentukan bangsa yang akan datang. Bagaimana ke depannya, apakah maju ataupun merosot turun. Nah, seperti itu. Jadi pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mengatur jalannya suatu sistem dan memberi pengaruh serta mengarahkan kepada orang-orang yang ia pimpin sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, jadi tugas pemimpin itu sangat luar biasa. Harus bisa merangkul dan memimpin suatu agensi atau instansi atau negara sekalipun. Jadi sosok kewibawaan dan keteladanan harus dicontohkan di sini. Semisal menjadi pemimpin, tetapi orangnya tidak senonoh, otomatis bawahannya itu atau bangsanya, masyarakatnya tidak memandang dia bagus, malah menjelek-jelekan atau tidak menurut apa yang ia katakan. Jadi digaris bawahi, sosok pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang patut dicontoh dan suri tauladan. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayatnya, dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di sini kan sungguh keadaan Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, adalah suri tauladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin yang sangat, bahkan dikatakan orang Barat itu sosok pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Nah, jadi Rasulullah itu tidak diragukan lagi sosok kepemimpinan beliau. Sampai sekarang pun orang pun sangat terkenal sampai sekarang. Nah, jadi Rasulullah di situ mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin itu adalah keteladanan yang baik. Nah, jadi kalian ini pemuda, adik-adik sekalian, apabila kalian menginginkan atau menjadi pemimpin di masa yang akan datang, maka kalian harus dan wajib menjadi suri tauladan bagi yang kalian pimpin, supaya wibawa dan pengaruh kalian itu tidak hilang. Nah, itu. Tetapi sosok pemimpin tidak lepas dari literasi. Nah, budaya literasi. Literasi itu tidak hanya orang yang suka membaca, menulis, akan tetapi pandai dalam berkomunikasi itu adalah ciri dari literasi. Nah, jadi di sini keilmuan kalian harus tetap terus digali agar komunikasi kalian tetap berjalan lancar. Ibaratnya kan tong kosong nyaring bunyinya apabila kalian berkomunikasi tanpa ilmu pengetahuan, artinya tidak ada landasannya dalam berkomunikasi. Jadi apabila kalian berkomunikasi dalam pengetahuan yang banyak, otomatis materinya pun akan sangat bagus. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu yang menggambarkan literasi. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ Allah berfirman dengan menyatakan Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan engkau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang menjadikan manusia min 'alaq, dari tanah. Lanjut kita kepada tadi pemimpin. Nah, ini ayat yang terakhir yang akan saya bacakan. Kenapa pemuda yang sebagaimana saya sampaikan tadi, temanya pemuda akan menjadi pemimpin. Karena ayat Al-Qur'an lagi, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi arti ayat itu tersendiri, manusia itu pasti menjadi khalifah sudah mulai zaman Nabi Adam. Bekasnya kan dulu bumi ini banyak diisi oleh jin dan makhluk-makhluk lain, pokoknya jin yang menguasai bumi ini. Akan tetapi ketika manusia diturunkan ke bumi, otomatis Nabi Adam itu sendiri menjadi khalifah, pengganti. Nah, beliau yang menggantikan semuanya, berarti menjadi pemimpin di permukaan bumi. Nah, jadi mulai zaman datu kita sudah ibaratnya pada Tuan Marto ibaratnya menjadi pemimpin sudah. Jadi kalau Marto ingin jadi bupati atau gubernur katanya tadi, sah-sah saja. Karena jiwa kepemimpinan sudah ditampilkan oleh datu-datu kita sendiri. Jadi jangan berkecil hati. Aku tidak bisa seperti ini, aku tidak bisa. Hilangkan rasa itu. Karena kita ini adalah seorang sosok pemimpin. Entah memimpin diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, nah ini kesepakatan bersama aja lah, sebenarnya waktu kita sisa 5 menit. Nah, yang belum ini ada 3 orang, ada Hambali, Nur Maida Syari, Nur Latifah. Nah, apakah pekan depan? Hari ini Bu, habiskan Bu hari ini Bu. Kalau menurut Ulun, Bu, kalau ndak ada kendala, pian habiskan aja, Bu. Oh, kalau pekan depan itu berarti pertemuan kita ke-11, sebenarnya tidak mengapa lah kalau pertemuan pekan depan. Jadi kan kalau pekan depan memang ada materi, tapi sebelum materi berarti melanjutkan misalnya. Karena kan kita perkuliahan kan tetap berlanjut aja istilahnya lah. Karena nanti materinya konseling, kemudian karena kita ini memang praktek lah teknik penyuluhan, nah maka nanti final tesnya konseling individual. Nah, jadi nanti akan praktek-praktek juga seperti ini. Jadi akhirnya pekan depan aja berarti lah. Oh ya udah Bu. Tapi nanti 13.30 kita mulai. Jadi yang lain, mohon maaf Hambali yang belum tampil lah, bisa semakin siap nanti. Nur Latifah dengan Nurmai. Nah, ini pekan depan lah. Ya alhamdulillah hari ini serangkaian kegiatan kita lah sebenarnya alhamdulillah bisa 8 personel hari ini yang tampil lah.